Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, saya berdoa biar setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Kalau kita renungkan baik-baik, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata melayani Raja kita itu bukan hanya di rumah Tuhan. Ya, melayani sang raja itu bisa di mana-mana, saudara. Ya, dan kalau saudara bertanya kepada saya, di mana kita idealnya melayani sang raja? Saya mau kasih tahu sama saudara, buat setiap kita khususnya kita yang sudah berumah tangga, saudara, kita melayani itu dimulai dari yang terkecil dulu, di dalam yang terdekat dulu. Di mana? Ya betul, di lingkungan keluarga kita dulu, dengan pasangan kita dulu. Ya, makanya ada dasar firman Tuhannya, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Dikatakan begini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Haleluya. Saudara, dari perenungan firman Tuhan ini, hubungan suami istri dikatakan harus terjadi bila ada masing-masing menyadari untuk bisa memenuhi kewajibannya. Suami kewajibannya terhadap istri, istri kewajibannya terhadap suami. Nah, kalau kita saudara merenungkan kata memenuhi kewajiban, ini saudara saya merenungkan ada dua kata yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau kita bicara memenuhi kewajiban harus ada kata memberi. Yang kedua harus ada kata melayani. Sebab bicara memenuhi kewajiban tanpa memberi dan tanpa mau melayani itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Oleh sebab itu makanya untuk masuk sebuah pernikahan itu perlu kedewasaan di dalam Tuhan. Pernikahan bukan untuk anak-anak, pernikahan untuk orang yang sudah dewasa. Khususnya kedewasaan ini bukan hanya diukur oleh umurnya, tapi kedewasaan dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Kedewasaan supaya mereka bisa bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka kerjakan untuk memasuki kehidupan keluarga bersama dengan pasangannya. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita lihat dulu saudara. Hal yang pertama, bagaimana kewajiban itu berbicara memberi. Saudara, kalau kita lihat memberi, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk apa kita memberi? Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa memberi tentunya dengan kita memberi, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kalau orang dunia maunya diberi, tapi kalau kita anak Tuhan kita memberi. Dengan kita memberi kita bisa bahagia, saudara. Apalagi kita bisa menyenangkan pasangan kita dengan memberi kepada dia. Wow, saudara, dia bahagia dan kita akan lebih bahagia lagi. Ya, dan saudara, memberi itu adalah sebuah tanda untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan kita mau memberi, kita bisa mengucap syukur. Termasuk kita memberikan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan pelit memberi, saudara. Haleluya. Sebab waktu kita memberi, arti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu apalagi dengan memberi? Memberi itu adalah tanda bahwa ya itu adalah sebuah hubungan yang erat. Saudara tidak akan pernah mau memberi kalau hubungannya itu tidak ada. Waktu saudara mau memberi pasti ada hubungannya, saudara. Mungkin saudara di pinggir jalan, saudara lagi jalan. Saudara melihat ada orang yang membutuhkan dan saudara mau memberi. Itu pun karena ada hubungan saudara melihat. Haleluya. Apalagi dengan pasangan hidup kita. Ya, saudara, semakin kita memberi lebih dan lebih lagi, itu akan membuktikan kita semakin erat dan erat lagi. Saya dengan istri saya berusaha selalu mau memberikan. Pemberian itu bukan harus yang mewah, bukan harus yang mahal. Tapi memberikan yang terbaik buat istri saya. Haleluya. Kenapa? Karena saya mencintai dia. Haleluya. Lalu apalagi saudara, bagi orang yang mungkin hubungannya jarak jauh, ya dengan dia masih mau memberi pun itu adalah mengingatkan bahwa orang tersebut itu adalah orang yang berharga, berarti di hatinya, saudara. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita budayakan dengan memberi, ya. Tapi kalau yang jarak jauh, ya usahakan suami istri apalagi sudah berumah tangga, jangan lama-lama pisah jauh-jauh karena tidak sehat, saudara. Ya, lebih baik salah satu mengalah, ikut pasangannya, saudara. Ya, khususnya ya supaya rumah tangga mereka akan semakin hangat kalau dekat
berdua daripada jarak terpisah jauh. Haleluya. Nah, dari mana dasar firman Tuhannya? Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa yang banyak memberi berkat, diberi berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Dan ini adalah hukum firman Tuhan. Makanya jangan pelit, ya, budayakan memberi khususnya dalam kita melayani pasangan kita, memberi yang terbaik buat pasangan kita. Haleluya. Lalu hal yang kedua yang pengen saya sampaikan sama saudara, kalau tadi memenuhi kewajiban itu dengan memberi, yang kedua tentunya seperti saya katakan di awal, dengan sikap melayani. Suami istri harus melayani satu sama lain, saudara, ya. Dan ini sebetulnya dua hal ini adalah sebuah yang paradoks di dunia ini. Orang biasanya lebih suka diberi daripada memberi, bahkan lebih suka dilayani daripada melayani. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita kebalik, harus memberi. Dan yang kedua ini yang kita bahas, harus mau melayani. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan begini, aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Perhatikan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, setiap pribadi kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara tanya kenapa kita harus melayani? Karena kita diciptakan, ada penciptanya. Dan pencipta kita pun juga waktu dia menjadi manusia, Yesus, dia gaya hidupnya melayani dan melayani terus. Nah, oleh sebab itu saudara yang diciptakan, saudara juga harus punya gaya hidup melayani dan melayani lebih lagi. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, melayani itu kalau saudara tanya sampai kapan? Selama saudara masih hidup, saudara harus punya gaya hidup melayani. Khususnya dimulai dari rumah tangga. Suami melayani istri, istri melayani suami. Waktu ini terjadi, saya percaya surga nyata ada dalam rumah tangga setiap kita. Banyak seringkali rumah tangga menjadi gagal, bukannya mereka melayani, tapi selalu pengen dilayani. Istri pengen diistimewakan. Ya boleh sih saudara sesekali, tapi saudara mulailah. Waktu saudara melayani yang terbaik buat pasangan saudara, pasti pasangan saudara juga akan memberikan yang terbaik buat saudara. Jangan nuntut dulu, ya. Jangan meminta dulu, tapi layani dulu. Layani yang terbaik, ya, dan itu yang saya lakukan juga di dalam rumah tangga kami. Oleh sebab itu, mari kita yang pertama dalam membangun keluarga, budayakan memberi, dan yang kedua budayakan melayani. Melayani dimulai dari rumah tangga kita, hubungan suami istri kita. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat setiap kita. Bapa yang baik, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hari ini kami belajar melayani ternyata dimulai dari rumah tangga kami. Dan kami berdoa buat setiap kami, berikan kami kerendahan hati. Suami dengan istri, istri dengan suami. Untuk kami sama-sama mau melakukan firman Tuhan. Kami mau budayakan dalam membangun hubungan pasangan kami berdua. Biarlah kami suka memberi dan melayani. Waktu kami memberikan yang terbaik dengan pasangan kami. Waktu kami melayani pasangan kami yang terbaik. Kami percaya ada hal yang luar biasa yang juga Engkau akan nyatakan buat hubungan kami berdua. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami setiap pasangan-pasangan yang ada. Haleluya. Amin.